Oke, oke. Ya, selamat sore. Stella ya. Sebentar Iya saya benar. cek namanya. Stella Godiva Amanda. Saya panggil Stella, it's okay kah? Iya betul, Bu. Iya, oke ya. Terima kasih sudah menunggu. Saya menghargai kesabaran saudara sudah menunggu saya, gitu ya. Gak apa-apa, Bu. Oke, kita udah janjian sore hari ini untuk konseling ya, terutama mungkin pertama dari hasil enneagram, lalu kita lihat apa yang mungkin masih eh, hal-hal yang mungkin membatasi seputar hasil enneagram Stella gitu ya. Nah, pembicaraan Hmm. malam hari ini tentu bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan tanpa seizin Stella, gitu ya. Oke. Stella, saya baca biodatamu. Eh, Agama Katolik, lalu ini alamat rumah ini di Jakarta ya? Iya, Bu. Oh, memang asli Jakarta. Iya, asli Jakarta. Oke, anak keempat, paling bungsu atau masih ada yang kecil lagi? Ada adik saya, jadi berlima. Oh, oh jadi berlima. Oke, oke. Mm-mm. Adik berarti masih sekolahkah atau sama-sama kuliah? Adik saya udah kuliah, Bu. Kebetulan. Oh, udah kuliah. Berarti di rumah Mm. tinggal dengan ayah, ibu, eh, kakak tinggal di rumah atau? Kakak yang dua udah menikah sih, tinggal satu. Oh, jadi di rumah ada kakak satu, Stella dengan adik gitu ya. Mm-mm. Oke, Iya, oke, mungkin sebatas ini dulu. Papa dokter ya. Papa mama tinggal di Jakarta? iya di Jakarta. Iya, di Jakarta. Oke, ya. Stella, kita lihat hasil enneagrammu ya. Oh, ada beberapa yang cukup besar. Tipe 7, tipe 4, tipe 7, dan tipe Udah 9 ya. tipe Oke. 9, iya betul. Ya, ada Iya, tiga tipe yang paling 9. besar nih. Oke. Nah, dari tiga tipe yang paling besar ini, Stella sendiri merasa yang paling sesuai dengan Stella itu yang tipe berapa ya? Tipe 7 Tipe sih, Bu. 4 itu tentang individualis. Tipe berapa? Tipe 7. Iya, Tipe 7 itu petualang ya, intuism. iya betul. Oke. Betul, betul. Apa yang membuat Stella merasa tipe 7 itu paling sesuai dengan dirimu? Karena saya selalu penasaran bu orangnya. Saya suka coba-coba hal baru. Oh, gitu. Iya. Selalu penasaran ya. Oke. Eh, ada kekurangan nggak dari tipe 7 ini yang menurut Stella sangat-sangat cocok dengan Stella? Kekurangannya apa ya? Saya mungkin saya tuh susah puas aja sih bu. Karena Susah puas. selalu selalu apa ya kayak merasa kurang aja. Jadi itu juga berdampak ke saya tuh yang selalu insecure gitu. Jadi karena saya tuh selalu mungkin karena apa ya? Kan saya dari kecil tuh suka berpetualang, saya adrenalinnya tinggi gitu, tuh saya suka hal-hal Hmm, yang beda, saya suka hal baru. hmm. Dan dari situ tuh ngasih ekspektasi yang lebih tinggi gitu ke dalam diri saya sendiri gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi Jadi kalau kalau ketika dapat nggak memenuhi sesuatu tuh nggak mau ekspektasi, cuman sesuatu itu harus lebih gitu ya. harus lebih, kalau bisa malah harus yang kayak paling bagus gitu. Cuman, dan kalau nggak memenuhi ekspektasi itu, jadi jatuhnya tuh saya jadi kayak nyalain diri sendiri gitu biasanya. Hmm. Itu sih menurut saya jeleknya ya. Oke. Dari tipe 4 dan tipe 9 mana yang lebih dekat dengan Stella? Hmm, bentar. Atau Stella merasa kayaknya gue cuma di tipe 7 aja deh. Atau gimana?
Individualis. Saya tuh sebenarnya kalau waktu kecil sih saya ekstrovert banget ya Bu. Malah saya merasa Hmm. dengan berkumpul, dengan bersosialisasi itu menurut saya tuh cara saya buat recharge energi saya gitu. Dan saya tuh punya empati yang tinggi. Hmm. Jadi saya suka kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, jadi kalau Hmm. individualis itu kan dari kecil ya. Cuman kalau untuk sekarang, sekarang saya udah mulai mungkin karena capek sama dunia pendewasaan ini gitu. Jadi kadang ada skalanya tuh saya pengen sendiri dulu gitu dan terlebih kalau ada masalah saya lebih suka menyendiri dulu baru nanti saya hadepin gitu. Mungkin itu kali ya. Hmm. Oke. Kalau ke tipe 9, menurut dirimu ada di sini. Kalau tipe 9, kalau tipe 9 itu apa ya Bu? Saya lupa. Peacemaker, damai. Kenapa? Peacemaker, Oh, tipe peacemaker. Ah, itu 9 ya. Iya. enggak sih Bu, enggak sama sekali. Oh gitu ya. Oh menarik ya, walaupun hasilnya ada di 80%, tapi kamu sadar kayaknya gue bukan di sini deh, gitu ya. Iya, soalnya saya sangat berisik dan energik gitu Bu. Oke. Oh, tapi mungkin kayak dari segi ini ya, saya objektif. Saya lumayan objektif gitu loh, Bu, dalam Oke. melihat sesuatu tuh pasti dari berbagai sudut pandang dulu gitu. Mungkin itu Oke, kali. oke. Oke, oke. Ya. Ada beberapa hasil enneagram yang memang nggak terlalu besar. Tapi saya nggak tahu apakah menurut Stella, Stella kayaknya gue cukup di tipe 7 dan ada sedikit di tipe 4. Atau ada beberapa tipe yang lainnya mungkin yang nggak sebesar itu, tetapi Stella merasa itu Stella banget gitu. Ada nggak kira-kira? Nah, saya dari awal sih emang merasa relate dengan tipe 7 sih, Bu. Karena Oh, itu yang saya jadi, merasanya sih, yang dari kecil sampai gede nggak hilang-hilang. Kalau tipe 4 tuh kan kecilnya nggak ada, tapi pas gedenya ada gitu kan. hmm, Nah, yang menurut oke, saya oke. konsisten sih di tipe 7 sih. Dan kebetulan tipe 4 itu juga kelemahannya dia mirip dengan yang tipe 7 ya. Eh, nggak mudah puas gitu ya. Iya, benar. Dia tipenya ya. Mm-mm. Nah, dia kekurangannya di situ. Oke. Nah, setelah berkaitan dengan hasil enneagrammu nih. Kira-kira ada hal lain nggak yang kamu mau sharingin? Ah, iya bisa dari hasil enneagram, tapi ada hal yang kayaknya berkaitan dengan hidup kamu dan kamu mau butuh untuk cari sudut pandang lain, makanya kamu membuka ruang konseling ini. Hmm, mungkin yang merasa itu sih, Bu, kayak apa ya, merasa kurang cukup tadi sih. Ya mungkin yang berkaitan dengan tipe Enneagram yang ketujuh tadi, saya tuh merasa, nggak tahu ya, mungkin apa ya, semakin beranjak dewasa, saya juga mungkin lihat dari sosial media, jadi kolektif gitu kan. Jadi saya tuh benar-benar, itu cukup cukup berpengaruh dan cukup mengganggu untuk kehidupan saya akhir-akhir ini tuh, ketika saya tuh selalu merasa kurang gitu. Jadi benar-benar terutama secara fisik. Kayak saya Terutama tuh selalu secara fisik. iya, saya tuh benar-benar Oh, secara fisik tuh parah banget yang padahal saya tahu gitu kayak nggak ada yang nuntut saya sebenarnya, nggak ada yang nuntut saya untuk begini begitu, tapi nggak tahu kenapa ketika saya melihat orang lain dan membandingkan diri saya dengan orang lain itu jadi tekanan yang besar banget gitu ke saya. Bahkan saya tuh sampai sampai ibaratnya kayak diet yang menyiksa diri gitu hmm. supaya bisa kurus gitu. Itu lumayan parah banget sih untuk akhir-akhir ini. Dan saya tuh bingung gitu maksudnya kayak apa ya Kalau boleh tahu gimana tinggi ya. badan berapa? Setelah Saya tuh tinggi tinggi badan badanmu berapa? 163 Oke. Berat badan? di 663. Oh, oke. Iya, jadi kayak ya nah, terutama kan apa ya? Saya kan punya pacar gitu ya. Terus jadi kayak secara tidak langsung tuh malah ngefeknya ke pacar saya gitu, Bu. Jadi saya yang benar-benar yang kayak
udah kamu sama orang lain aja, jangan sama aku gitu, kayak aku mah kurang, aku jelek gini gini gitu. Karena saya ya itu dari self worth yang rendah itu. Karena saya Hmm. merasa tuh diri saya tuh nggak berharga gitu. Jadi kayak ya jadi kehilangan self worth aja sih. Dan itu terjadinya sih ya ya baru-baru inilah, baru berapa bulan ke belakang saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Gitu sih. Beberapa bulan belakang ya. Mm-mm. Bisa lebih spesifik nggak? Dirimu merasa kurang di hal fisik tuh maksudnya em, sampai tadi dia tuh maksudnya dirimu merasa agak cukup kurang kurus kah atau bagaimanakah? Atau ada yang kamu merasa tidak good looking kah atau bagaimana? Iya, iya sih Bu, bener kayak saya tuh ngerasanya kayak gemuk gitu. Saya tuh dan tapi kalau saya ngeliat, jadi saya tuh membandingkan kayak foto-foto yang sekarang sama foto-foto yang itu dulu kan. Nah, terus saya tuh membandingkan kayak kok dulu Hmm. lebih cantik gitu. Terus saya merasa, tapi saya yakin banget di foto saya ini yang beberapa tahun lalu ini, saya juga nggak merasa cantik. Dan pada saat itu juga pasti saya merasa saya tuh jelek banget gitu. Itu sih sebenarnya tuh saya udah mulai apa ya menganalisa mm, apa timelinenya gitu. Bos saya juga apa ya saya merasa kayak kayaknya ini tuh imbas kayak saya tuh waktu kecil Sorry, selalu agak kayak putus kayaknya. kenapa Bu? Agak putus-putus. Oke, coba deh. Sudah? Ya, Iya. ya. Iya, saya tuh merasanya ini sebenarnya tuh ini imbas dari apa yang saya alami pada saat saya kecil sih, Bu. Jadi membentuk diri saya karena waktu saya kecil tuh keluarga saya tuh benar-benar yang kayak komenin soal fisik, terus juga kayak apa ya, saya tuh selalu dibilangnya tuh tidak cantik, kayak selalu dikatain jelek gitu sama kakak-kakak saya. Terus juga ya kalau saya lihat-lihat gitu, saya baca-baca tuh katanya karena kurang dapat perhatian dari orang tua. Karena kan orang tua saya kan dari saya kecil sibuk bekerja gitu. Jadi kayak saya merasa kayaknya ini efeknya dari kejadian-kejadian itu gitu waktu saya kecil. Jadi saya tuh tumbuh dengan selalu merasa insecure. Cuman yang parahnya tuh baru-baru ini. Dulu tuh saya benar-benar yang kayak biasa aja lah mau dibilang jelek mau apa saya bodo amat gitu. Tapi saya yakin banget di foto yang saya lihat itu, saya juga pasti merasa diri saya tuh jelek gitu. Cuman saya nggak gubris aja gitu. Gitu. Nah, terus saya juga bingung untuk gimana cara mengatasi itu gitu. Kayak untuk bukan mengembalikan ya, karena emang nggak pernah ada ya. Jadi kayak untuk membangun self worth kali ya, Hmm. gitu. Oke. Tadi sempat eh, dirimu tahu bahwa itu tuh berimpak ke pacarmu. Kamu bilang Iya, gimana ke pacar sampai maksudnya secara nggak langsung tuh eh, jadi gimana caranya kamu bilang menurut kamu kamu nggak berharga buat dia? Atau cara kamu ngomong ke dia gimana? Atau dari si kamu yang bagaimana? saya bilang kayak ya udah cari cewek yang kurus aja, cari cewek yang begini aja, begitu aja gitu. Maksudnya yang menurut saya secara fisik tuh ideal gitu. Itu selalu yang kayak ngedorong-dorong kayak gitu. Terus pacarmu responnya gimana? Kalau responnya sih kayak, ya kalau aku nggak mau sama kamu, aku nggak mungkin pacarin kamu, katanya gitu. Ya kan emang kamu selera Hmm. aku, katanya gitu. Emang kamu cantik, siapa bilang kamu jelek gitu sih. Ya untuk saat ini sih, ya selalu, apa ya, maksudnya support gitu. Cuman, ya saya kan nggak tahu ya Bu, maksudnya namanya orang kan pasti ada kapasitasnya gitu kan. Mm-mm. Kayak saya merasa Ya, saya harus berubah. Cuma kadang kalau kamu lagi merasa kumat, kamu harus berubah. iya kadang tapi kadang kalau lagi normal nggak apa gitu Bu. Masih bisa positive thinking. Tapi kalau lagi kumat, ya gitu jadi malah jadi bahan berantem. Iya gitu sih. Kumatnya berapa sering?
Hmm. kamu merasa Seben kamu kurang cantik, kurang kurus, kurang eh, cocok untuk pacarmu, itu berapa sering? Kayaknya sebenarnya kemarin-kemarin sih Bu, soalnya kalau untuk beberapa hari terakhir kan saya lagi sibuk skripsi ya, jadi saya nggak ada waktu untuk permasalahin kayak gitu gitu. Cuman kayak baru minggu-minggu Hmm. lalu gitu Bu, baru Hmm. apa kayak selalu berantem berantem kayak gitu. Cuman kalau saya lagi kayak sibuk skripsi kayak sekarang, ya saya udah fokus sama skripsi gitu, nggak mikirin yang lain. Hmm. Pacaran udah berapa lama? Ya sekarang jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Oke. Mulai kepikiran gitu tuh minggu-minggu kemarin. Ini minggu-minggu kemarin, ini minggu kemarin, 2 minggu kemarin, 1 bulan kemarin, atau berapa lama nih? Saya agak bingung, sorry baca. Ya Minggu-minggu kemarin teh? minggu lalu sih Bu. Oh, minggu Iya, lalu. karena kan pacarnya masih Tapi baru. Dan saya intensitasnya tuh sering. sering, bener-bener yang kayak hampir setiap hari ini, karena saya lagi lupa aja nih, saya lagi fokus skripsi, jadi saya nggak mikirin gitu-gituan. Tapi sebenarnya sih kayak gitu Hmm. berlaku, saya kayak nggak sama pacar aja sih Bu, kayak ketika saya berkaca, ketika saya melihat orang di sosial media gitu, saya tuh benar membandingkan banget gitu, kayak seandainya aja ya kurus kayak gini, itu benar-benar, saya tuh dietnya parah Bu, benar-benar yang kayak makan tuh sehari sekali, dan saya tuh baru makan tuh sore, kalau nggak malam. Dan porsinya tuh kayak dikit, kadang tuh sampai kelaparan, terus saya sampai minum obat diet. Ya, itu menyiksa diri banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kamu tahu bahwa itu kamu lakukan dan itu menyiksa diri kamu ya. Iya, cuman saya merasa, ya gimana, saya harus kurus. Kalau nggak, saya akan terus-terusan. Gimana ya Bu, kalau orang nggak punya self-worth tuh kayak saya merasa, saya tuh nggak berharga gitu Bu. Dan itu tuh efek paling parahnya ketika, ya saya pernah, sebelum yang ini tuh saya pernah pacaran sebelumnya, dan itu polanya tuh sama gitu. Saya juga, tapi nggak separah yang sekarang ya. Sekarang kan saya benar-benar kacau gitu maksudnya. Waktu itu saya juga kayak gitu. Saya bilang, karena waktu itu mantannya kurus. Terus saya bilang kayak, udah balikan aja sama mantan kamu. Kayak ngapain. Kan aku bukan selera kamu gitu. Maksudnya kayak jangan paksain sama aku segala macam. Dia yang tadinya, maksudnya kayak tadinya ngejar-ngejar saya. Tadinya, maksudnya mau banget sama saya gitu. Tapi malah jadi kayak nginjek-nginjek saya gitu. Malah benar-benar kayak nginjek-nginjek saya terus Injek-injek ngebuang gimana? saya. Maksudnya kayak malah, gimana ya? Kayak dia putusin sepihak, terus kayak ya udah kayak apa ya, maksudnya nggak mau, saya juga nggak salah apa-apa gitu Bu, tiba-tiba aja Hmm. terus dia malah, maksudnya kayak, jadi waktu itu yang saya dapetin tuh, kan kalau orang putus kan kayak lagi video call terus nangis, terus kayak ya mohon-mohon supaya jangan putus kan, dan itu tuh di Ya, videoin ya, Bu sama ya. dia. Alah, alah. Terus, bayangin, kamu kan dari mana? Saya lihat dari, jadi dia tuh masukin ke dalam Google Drive, nah Google Hmm. Drive usahanya dia, dan tuh saya megang, jadi saya lihat. Hmm. Dimasukin Google Drive, dimasukin Google Drive usahanya dia. Iya, saya nggak ngerti Bu Oke, maksudnya apa. Nah dari situ saya oke. merasa Lalu kok kamu sempat saya nanya kayak ke nggak dia. ada, kan nggak. Saya cuman kirim ke dia screenshotnya tuh saya bilang kayak, are you such a shame gitu. Saya kayak lu malu-maluin banget gitu. Hmm, hmm, Kayak hmm, sebegitunya butuh validasi. Saya cuma ngomong kayak gitu sih. Dan itu hmm, saya merasa kayak harga diri itu saya kayak, ya orang artinya yang apa ya, kayak apa ya, maksudnya kayak nganggap saya tuh nggak berharga gitu loh. Dia pasti nganggap saya rendah hmm, dong. Kayak dia berani kayak gitu. hmm, Nah, terus saya sadar sih, kayak itu salah saya juga. Karena dari awal saya yang nggak punya, apa ya, saya tuh yang mungkin terlalu insecure, saya yang ya mungkin kasarnya nggak ada self worthnya gitu. Saya nggak bisa menjual diri saya gitu. Nggak bisa kayak apa ya? Kayak hmm, gue punya harga diri tinggi loh gitu maksudnya. hmm, 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 Dan bahkan tuh saya benar-benar yang kayak hmm, selalu ngemis-ngemis, selalu nangis-nangis.
selalu yang kayak Hmm. itu parah banget Bu, sebegitunya Bu. Makanya cuman Hmm. Ya ya iyalah, makanya ya gue pacar tapi juga gak mau digituin dong, gitu ya. iya iya sih. Saya suka kan waktu kamu bilang, gue juga punya harga diri dong, walaupun gue nggak secantik model kayak apalah yang ngeliat gitu, atau terserah lah mau bandingin sama mantan. Tapi gue juga nggak mau digituin, itu keren tuh, itu tuh bagus waktu kamu beranggapan begitu tuh. Kebayang juga, oh, wah, ini masuk. Untung baru masukin Google Drive. Jadi masukin Outline. Iya kan? Aduh, saya benar-benar ini Aduh, apa maksud aku dia berani ngelakuin kayak gini gitu. Aduh, ah, benar-benar. Itu aduh. sih, itu titik tampaknya dan terus ya udah akhirnya saya ya awal sih nggak mau pacaran lagi Bu, trauma di situ. Terus tiba-tiba ya Hmm. udah dideketin, dipepet gitu, masa kayak ya udahlah coba aja walaupun saya nggak gitu ada rasa gitu. Tapi ternyata ini tuh menyadarkan saya ketika itu polanya berulang gitu loh. Jadi membuat saya Hmm. sadar kayak iya ya gue Pola selalu berulang insecure kayak karena gini waktu ya. kamu ngerasa rasa nggak yakin dengan dirimu, lalu kamu ngomong ke cowokmu, yang dulu juga begitu, yang sekarang juga begitu. Itu berulangnya ke situ maksudnya. Ya? Iya, jadi polanya tuh sama. Hmm. Jadi apa Hmm. yang saya lakukan dulu sama sekarang tuh sama. Tapi sekarang lebih parah. Bener-bener yang kayak sampai saya berantemin gitu, Bu. Dan saya pengen ngilang gitu. Saya nggak mau balas lagi. Kayak, udah lalu sama orang lain aja, nggak usah sama gua gitu. Kan tuh, menurut saya tuh parah ya, Bu. Sampai silent treatment gitu. Cuma kayak, makanya, ya Berantemnya gitu tuh deh. karena kamu ngotot, lu sama orang lain aja jangan sama gua. Tapi si cowoknya ngotot untuk tetap stay sama lu gitu. Maksudnya gitu. Iya, iya. Jadi dia berantemnya gitu. Jadi sementara dia ngotot-ngototan pengen bertahan, lu ngotot-ngototan ngusir dia gitu. Iya, itu jadi bahan berantem ya, Bu. Kan, konyol sebenarnya kan. Makanya saya juga, Jadi ya lu tapi saya tuh berantem nggak untuk bisa sesuatu nangis-nangis. yang sebetulnya dia tuh bertahan sama lu, tapi lu berantem untuk supaya dia tuh nggak bertahan sama lu. Gitu ya. Iya, tapi itu saya benar-benar nggak bisa sampai nangis-nangis gitu, Bu. Saya merasa kayak, kenapa sih lu harus mau sama gua gitu kayak sedangkan gue tahu mantan-mantan lu tuh kurus-kurus. Tapi kenapa lu mau sama gua? Kenapa lu nggak cari cewek yang kurus aja? Jadi saya tuh merasa kayak di situ ada tekanan, ada tuntutan buat saya harus kurus juga gitu loh, Bu. Karena kan saya lihat mantan-mantannya kurus kan. Artinya emang selera dia tuh yang kurus. Menurut logika saya ya. Artinya dia emang pengennya tuh cewek yang Oke. kurus dan kenapa dia mau sama saya? Terus tapi saya gemuk gitu. Berarti saya harus diet dong. Berarti jadi secara nggak langsung ada tuntutan buat diri saya tuh saya harus kurusin badan gitu kayak mantan-mantan ya. Itu sih Bu yang bikin Nah, saya tuh sedih banget oke, situ. oke, oke, oke. Tadi kamu merasa dirimu harus kurus seperti mantan-mantannya dia, dan kamu ngerasa gue tuh kurang cocok sama lu, menurut kamu gitu. Nah ini menurut Iya, kamu kan. Sekarang tanya menurut dia gimana? iya. Apa dia ngomongnya Dia ada apa tapi nuntut dia kamu diet nggak? enggak, ya dia bilang sejak kapan gue nyuruh lu diet? Katanya lu mau makan apa gue beliin, katanya gitu. Cuma kan saya merasa kayak ada tuntutan aja ya. Saya saya tuh orang suka banget makan kan, gue saya suka kuliner. Terus saya jadi kayak yang nggak bisa gitu. Dan tuh kan kayak menyiksa ya kayak harus tahan-tahan. Dan bahkan saya harus pilih. Saya kayak hari ini saya pilih, besok saya mau makan apa karena jatah makan saya cuma sekali. Jadi saya harus bijak dalam memilih makanan. Tapi kayak begitu Bu, itu parah sih. Kalau ngemil iya atau enggak? Atau hanya makan aja? Kalau Kenapa? ngemil iya atau enggak? Atau hanya makan aja? Ngemil, ngemil. Camilan. Oh, kalau ngemil Atau saya hanya makan enggak aja? gitu suka ngemil sih. Oh, oke, oke, oke. Dan Iya cowokmu kayak tahu begitu. kamu cuma makan sehari sekali. Tahu, tapi biasanya kalau lagi sama dia pasti pasti diajakin makan terus. Karena dia tahu saya suka makan, apalagi kayak pisang goreng Oke. gitu kan, pasti dia beliin pisang goreng gitu. Jadi sebetulnya cowokmu it's okay, no problem. Kamu gemuk orang makan aja ditawarin kok. Jadi kan tau konsekuensi makan tuh ini kayak gitu gemuk ya. Tapi justru Iya, sebetulnya problemnya kamu sadar ini tuh karena saya, bukan karena cowok saya. Berantem itu pun awalnya juga
karena saya, bukan karena dia, ada dia mah it's okay gitu. Tapi ini tuh karena saya sedang tidak setuju dengan sesuatu yang berasal dari saya. Iya, iya itu benar. Nah, kan jadi problemnya di saya kan, Bu. Nah, saya tuh bingung gitu. Ini sampai kapan terus-terusan kayak gini coba? Bingung banget. Nah, biasanya kalau muncul pikiran gue teh kurang cantik, gue teh kurang kurus, gue teh kurang lah segalanya beda sama yang di sosmed-sosmed ya. Eh, terus waktu pemikiran itu muncul kamu gimana? Ya, biasanya gimana ya? Ya, saya sih lebih ke jadi semangat gitu, Bu. Jadi kan saya tahu, Bu, saya tuh nimbang tuh bisa lebih dari 5 kali, Bu. Hai mama saya tuh bilang, kamu tuh kalau nimbang pagi-pagi aja cukup sekali. Jadi saya benar kayak pagi, siang, sore, malam saya nimbang terus. Jadi saya tahu gitu, saya masih boleh makan apa enggak dan porsinya saya makan seberapa. Karena kalau misalnya saya tahu nih, pasti nanti besok turun nih segini. Berarti saya cuma boleh makan berapa ratus gram misalnya gitu, Bu. Jadi saya selalu ngitungin gramnya. Hmm. Jadi kayak gitu. Jadi saya kalau saya tuh ya udah saya jadi nggak nafsu makan. Jadi saya makan cuma dikit. Saya mungkin saya bisa sehari cuma minum susu doang satu. Cuman kayak gitu. Jadi kalau pikiran itu muncul langsung nimbang berat badan. Iya, Kalau pas deket cowok kamu langsung kamu ajak berantem supaya dia cari cewek lain. nah, iya betul. Iya nggak sih? Seperti itu. Oke, saya ulang ya tadi ya. Jadi kalau pikiran itu muncul, maka reaksi kamu adalah pertama kamu langsung nambang berat badan, right? Iya, Oke. Nah kalau pikiran itu muncul, sekarang syukur nggak muncul karena kan kamu sibuk nih mikirin skripsi. Tapi kalau misalnya pikiran itu muncul pas ada cowok kamu, atau mungkin juga nggak ada cowok lu, tiba-tiba ingat cowok lu, pas pikiran itu juga muncul, terus kamu langsung udah lu mah cari cewek yang lain aja, langsung ke sana ya. iya, Dan kamu tahu bahwa itu pola yang sama dengan cowok yang sebelumnya. Untungnya iya, cowok yang sekarang kita nggak tahu ya, sampai sejauh ini yang kamu tahu lah ya, kita sama-sama nggak tahu apakah dia sama dengan cowok yang dulu atau enggak. Tapi cowok yang sekarang mungkin dia masih mempertahankan kamu. Dari iya. verbalnya ya, kita nggak tahu dengan sikapnya yang lain. Taruhlah dari verbalnya dia tetap mempertahankan kamu. Bahkan rela berantem sama kamu demi mempertahankan kamu. Demi Iya, meyakinkan saya, Bu, gitu kan? lebih tepatnya. Iya. Meyakinkan kamu walaupun kamu tadi lu bilang kan sempat akhirnya adu pendapat kan. Sementara kamunya nggak mau, dianya tetap mencoba untuk meyakinkan kamu. Mm-mm. Ya. Eh, Maksudnya mami untuk minta kamu, lu teh kalau nimbang pagi aja, mami ada argumen lain nggak kenapa cuman harus sehari sekali atau gimana? Atau mami pernah komen nggak dengan kondisi fisikmu sekarang? Atau orang rumah lah Kalau gitu. kalau sekarang sih udah enggak sih, Bu. Cuma pas kecil saya tuh, mama saya udah berubah banyak lah. Seiring saya bertumbuh Hmm. dewasa gitu. Coba dia bilang nimbang sehari aja tuh kayak, ya dia bilang, ngapain habis makan nimbang. Ya orang habis makan minum pasti nambah, katanya gitu. Karena kan Hmm. saya jadi anxious gitu kan, soalnya dia taunya. Ya namanya orang makan minum pasti nambah, katanya. Itu habis beratnya nambah kamu stres, katanya gitu. Hmm. Itu sih, Bu. Jadi Bu, mami maaf, saya, jadi kepikiran sok-sok kenapa? Bu, saya sekedar mengingatkan, maaf. Ini waktunya tinggal 8 menit ya, Bu ya. Oh iya, dirimu nggak pakai yang premium ya, zoomnya? Jarang dipakai, Bu, Zoom-nya biasa. Oh gitu. Itu Zoom dari Kalau kita kampus, belum, soalnya. oke gini, saya tanya, dirimu hanya punya waktu, ini kan kalau nggak premium hanya 40 menit ya. Nah, dirimu hanya punya waktu sebatas sampai 40 menit ini, setelah ini ada kegiatan lain, atau dirimu mau dilanjutkan, nanti saya yang share link, Zoom. Mau Oh, diselesaikan boleh. konselnya. Eh,
Senyamannya ibu aja saya free sih bu. Ah, oke, ya udah ya udah. Kalau begitu berarti dirimu sebenarnya ada waktu, hanya Zoom-nya terbatas untuk waktunya gitu ya. Iya, Oke, nanti betul. kalau putus berarti saya yang gantian share link Zoom ya. Oke, Baik bu. oke. Ya. Nah, jadi sebetulnya Mami mulai eh, cemas kalau kamu justru jadi lihat perilakumu yang bolak-balik nimbang begitu gitu ya. Gitu ya. Mm-mm. Sama berkaca kan. Oh, berkaca tuh juga ulang bolak-balik gitu ya. Iya bu, bahkan di kamar saya kaca gede banget bu. Saya benar tiap buka pintu langsung kaca bu. Pokoknya saya buka pintu pas ingat diri saya bu. Itu langsung saya, aduh gede banget lagi. Gitu bu, mungkin itu kali ya. Waktu kamu lihat kaca, respon pertama untuk kamu lihat kamu di kaca apa? Ya saya ngerasa, aduh paha gede banget, lengan gede banget, gimana ya kecilinnya gitu. Hmm, Gitu sih. jadi tambah pikiran lagi ya, karena kaca segede itu. Iya bu, makanya jadi stres. Oke, jadi stres. Oke, tadi itu eh, sebetulnya kamu sendiri udah tahu bahwa eh self-esteem kamu yang low itu Iya terhadap betul. terutama kamu secara fisik itu bikin kamu bolak-balik nimbang berat badan. Begitu pikiran muncul, kamu langsung nimbang berat badan. Begitu pikiran muncul, eh, lihat kaca, langsung pikiran muncul, langsung, wah, ini gue ada yang kurang nih. Paha gue gede, entah saya nggak tahu apakah kamu menilai penampilan wajah kamu kah, atau badan kamu yang lain, atau lengan kamu yang gede, atau yang lainnya gitu ya. Pas dengan Mm-mm. cowok, lalu muncul respon negatif ke cowok kamu gitu ya. Kira-kira penilaian tentang diri kamu itu dari orang lain, apakah hanya sebatas fisik saja? Misalnya saya menilai orang lain, apa orang lain menilai saya? Orang lain menilai kamu. Saya kurang tahu sih Bu, maksudnya. Tapi saya tuh ya nggak ini sih Bu, nggak pernah inget gitu omongan orang tentang saya soalnya. Hmm. Iya, saya nggak tahu sih terakhir dinilai apa ya sama orang. Karena ada Nggak orang inget yang sih. berpendapat ke kamu nggak disampaikan ke kamu. Enggak sih Bu, saya jarang entah ya, entah mungkin emang saya yang nggak mau mengingat apa gimana. Saya merasa kayaknya di otak saya sekarang nggak ada gitu Bu. Saya, entah itu komplimen atau kritik dari orang sih Bu. Cuman saya tahu kalau penilaian ya saya tahu gitu karena pacar saya bilang, teman-teman saya juga pernah bilang kayak orang tuh kalau pertama kali ngeliat saya gitu, kayak pertama kali ketemu tuh Hmm. pasti katanya kayak galak gitu. Itu doang. Terus saya jadi saya tahu kayak oh, jadi saya melabel diri saya galak gitu doang. Hmm. Cuma saya selalu kayak klarifikasi, enggak kok, enggak galak. Kan aslinya kan enggak galak gitu. Aslinya kan bawel gitu. Gitu sih, Bu. Itu doang yang saya ingat. I see. Aku juga kadang digituin, jadi aku ngerti banget. Hilang galak seorang sih. Iya kan? Gitu, Bu. Saya nggak ingat sih ya apa. Karena kalau dipuji pun saya tipikal yang kayak, apa sih? Enggak, gitu loh. Saya tuh kalau dipuji pasti saya deny. Eh, Saya nggak ingat. kalau dipuji kamu deny. Jadi sebetulnya kamu tahu ada orang yang pernah muji kamu gitu ya. Iya. Hah? Gak tahu ya. Kadang dimuji sih. Cuma saya dipuji sama siapapun pasti saya kayak, apaan sih? Enggak gitu. Karena emang gitu sih, Bu. Saya dari kecil emang nggak pernah dipuji. Malah sama mama saya sama kakak-kakak saya tuh kayak saya dikatain paling jelek lah, dibilang
Pokoknya bahkan kayak saya tuh gemukan dikit aja tuh kakak saya langsung kayak, lu naik ya berat badannya katanya gitu, kayak pokoknya benar-benar dikomenin gitu. Padahal sedangkan kayak, padahal kakak saya aja tuh kayak overweight gitu. Kayak saya tuh Kakak padahal kamu. sama, iya padahal saya sama mama saya tuh paling kecil badannya di keluarga. Cuman kayak, saya nggak tahu lah Bu, mungkin orang iri hati apa gimana ya. Tapi saya tumbuh dengan Nah, cara yang seperti itu gitu. Jadi saya tuh tidak iya, pernah iya. bisa menerima pujian gitu. Jadi tanpa sadar itu tuh tertanam di pikiran kamu bahwa ada sesuatu yang kurang sama kamu gitu ya. Iya benar. Tapi kalau dilihat tuh padahal sih Pak badannya paling kecil. Ya setelah saya mama Nah, lah. Kakak saya tuh benar-benar yang kayak overweight oh, gitu. Padahal, ya saya juga nggak tahu. oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Di satu sisi, kamu, kamu, kamu tahu betul bahwa eh aku punya titik masalah di sini nih. Akan aku low self esteem, aku jadi insecure sama fisikku yang sekarang. Itu oke banget, itu oke banget. Jadi sebetulnya kamu juga sedang menunjukkan satu kelebihan diri kamu dari cara kamu memandang diri kamu. Kamu tahu apa yang kurang di kamu dan nggak semua orang aware dengan diri kamu ya, dengan dirinya sendiri kan. Sementara kamu aware. Kamu bisa menganalisa ke dalam sendiri. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya karena kamu mahasiswa psikologi, kamu belajar itu gitu ya. Tapi kalaupun belajar itu kadang-kadang kan perlu mengakui bahwa iya gue tuh kurang di sini. Dan kamu tuh cukup jujur untuk mengakui begitu loh. Nggak semua orang bisa lapang hati buat ngakui yang seperti itu gitu ya. Em, dari kecil sehingga bertumbuh menjadi dewasa, ada hal yang cukup menurut kamu cukup oke nggak untuk kamu lakukan? Kan tadi kan kamu tipe orang yang menurut kamu gue suka coba hal yang baru tuh, gue suka petualang, apapun itu gitu ya. Jadi saya kebayang kamu tuh orang yang aktif, dinamis, cerewet, mungkin ikut beberapa kali komunitas sosial. Saya nggak tahu ini bener nggak ya. Saya kebayangnya gitu ya. Lu tuh nggak bisa diem gitu ya. Gitu Iya gitu. betul. Temen lu banyak gitu. Bener nggak sih gitu sih? Iya benar. Karena saya berisik banget tuh. Tapi saya kalau ketemu orang yang baru ketemu gitu saya bakal diem. Karena saya takut. Ah, Takut oke. orang mandangnya kayak gimana. Pasti sih itu sih saya selalu merasa kayak saya takut dipandang jelek aja gitu. Tapi kalau saya kayak udah deket itu udah kayak beda. Jadi kayak teman-teman saya selalu bilang, ih dia mah dulu pas awal kenalan culun, diem. Pas udah kenal udah kayak setan katanya gitu. Udah benar-benar berisik banget katanya gitu. Nah, dirimu waktu dibilang gitu sama temen lu gimana? Senang kah? Malu? Atau rasa Kenapa? dijatuhkan? Dirimu waktu dibilang gitu sama teman-temanmu, rasanya gimana? Senang kah? Malu kah? Rasa dijatuhkan kah? Harga diri lu Senang. jatuh atau gimana? Saya Senang, malah senang. senang ya? Iya. Senang. Jadi Jadi kamu rasa ada